Satu sapi bisa untung minimal 8 juta itu kecil itu Pak ya? Kecil itu Pak, itu kalau sapi potong sejenis yang biasa-biasa model kayak gini lah Pak, itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR Kandang Sapi, hari ini kembali bersilaturahim di peternakannya Bapak Sutris di Sutris Farm. Ini kita kembali ke sini karena kemarin ada beberapa komplain atau pertanyaan dari para viewer. Mereka menanyakan tentang kok bisa satu sapi itu keuntungannya sangat luar biasa, bahkan bisa melebihi dari ekspektasi para peternak-peternak. Nah, ini akan kita cross check ke TKP, kita ngobrol dengan pemilik ternak, apakah betul keuntungan-keuntungan itu bisa didapat dengan sistem peternakan yang dilakukan oleh Bapak Sutris. Nah, ini langsung ini dengan Bapak Sutris, ini tidak usah panjang lebar, kita ngobrol langsung to the point. Jadi Pak Sutris, Ya, ini mohon maaf, ini HR Kandang Sapi ini kembali lagi ke kandang Bapak ini untuk lebih detail menanyakan tentang proses awal masuk sapi sampai dengan keluarnya sapi yang sehingganya keuntungan itu bisa didapat sebegitu banyak. Ini perhitungan kalkulasi Pak Sutris, perhitungan kalkulasi. Sapi masuk ke sini sampai dengan dijual ini coba ya diceritakan sedikit saja Pak Sutris. ya kalau yang seperti bodi seperti ini Pak, ini kalau sapi itu sehari bisa naik 2 kilo kalau sapi ini. 2 kilo? Iya, sehari. Sehari. Kita kalikan berapa bulan ya. Terus kalau kemarin itu bisa untung melebihi batas. Dulu itu kan sapi kalian timbang itu dulu 43 42. Terus pemerintah itu kemarin terkena ini ada imbas virus corona ya Pak. Virus corona, pandemi ya, itu. Itu kan pemerintah selalu impor dari dagang dari luar negeri kemarin selalu dibatasi ya. Nah, dibatasi. Makanya kemarin sapi Australia itu nggak begitu bibit masuk. Jadi sapi lokal inilah keuntungan peternak. Nah, untuk keuntungan peternak itu sekarang itu kalau masalah dagang ya Pak ya. Masalah dagang itu kalau sapi itu kalau barang itu barangnya langka mungkin harganya naik. Naik. Ya, sekarang 48 49 kita jualnya. Makanya keuntungan berlipat itu kemarin satu ADG sapi juga masuk, terus kenaikan harga juga, itulah berlipat gandanya untung kemarin. Keuntungan itu. Apalagi kemarin kayak hari raya kurban, itu sapi-sapi yang kayak gini tuh yang dicari orang Pak. Betul. Ya, dicari ini orang. Kita jual terakhir kemarin berapa bulan Pak? Kalau yang sapi-sapi kayak gini, ini Pak, saya piara agak lama nunggu hari raya kurban Pak. Harganya bisa naik 2 kali lipat. 2 kali lipat dari modal? Dari modal, iya. Kalau rata-rata penjualan Pak, rata-rata penjualan itu berapa bulan sekali Pak? Kalau penjualan rata-rata kayak sapi potong yang lain-lainnya ini ya 4 bulan, 3 bulan itu harus keluar untuk mendongkrak ini beli pakannya. Beli pakan. Iya. Dari 3 bulan, 4 bulan. Ini rata-rata keuntungan Pak, rata-rata keuntungan sebelum dipotong biaya operasional. Artinya belum pakan, belum karyawan. Ini kan ada karyawan Pak ya? Iya. Sebelum itu satu sapi ini bisa keuntungan 7-8 juta itu gimana Pak? Bisa Pak? Bisa Pak. Kalau sapi itu biasanya Pak ya, kalau 1 bulan itu biasanya kalau dihitung duitnya itu bisa 2 juta Pak. 1 bulan bisa 2 juta? 1 bulan bisa 2 juta, bisa 1.500.000. Kalau kita ngitung aja nanti pakan rangsumnya itu sekitar habis 850 Pak. 850. Iya. Tapi keuntungan bisa 2 juta sampai 1.500.000 Pak. Pokoknya kalau miara sapi kalau kita
sungguh-sungguh bener, terus perawatan sapi kayak dibikin bagus, terus kita ya ulet untuk ternak sapi kayak gini nih ya dimandiin, sapi bersih, sehat. Mungkin ya itulah nanti masih ada sisa. Kalau sapinya sehat, makannya lahap, itu kenaikan positif bisa 1,8, 1,9 Pak, Per hari. per hari. Jual terakhir kemarin Pak, yang kabarnya ini mohon maaf Pak, saya kan dengar kabar, kemudian informasi. Jual kemarin itu berapa biji Pak? 6 biji itu Pak ya? Ya 6 biji Pak, betul. Dibeli orang Depok Pak. Dibeli orang Depok? Iya, itu orang yang jualan kurbanan Pak. Jualan itu. kurbanan? Toke lah. Iya, toke. Berarti untungnya banyak Pak? Ya itu kemarin sapi 6 ekor itu dapat uang 248 juta Pak. 248. Iya, sekitar itu kalau saya rinci-rinci hasilnya itu kotor ya Pak ya. Ya. Kotor itu dapat saya 6 biji itu 120 Pak. Dari 6 biji atau 6 ekor itu perhitungan kotornya dapat duit 120 untungnya Pak. Tapi juta. belum dipotong pakan itu. Belum potong pakan, belum potong listrik, artinya operasionalnya belum. Belum, iya betul. Keuntungan jual dipotong dengan biaya operasional itu berapa persen Pak operasional? Dari umpamanya 100 juta nih. Iya. Dari 100 juta operasionalnya nyampe enggak 20 atau 30 juta? Itu sekitar kalau pakan sapi 6 ekor itu sekitar 40 juta Pak. 40 juta. Iya, soalnya sapi-sapi itu yang kayak gini Pak ya, kayak yang ini Brahman Cross namanya. Brahman Cross. Ya, ini namanya Brahman Cross. Brahman Cross kayak pertumbuhannya bagus. Ini nanti bisa berat hidupnya nanti ini sekitar 9,5 sampai 1 ton, Pak. Umur berapa bulan? Kalau ini dulu saya beli sekitar umur 2,5 tahun, Pak. Oh, 2,5 tahun. Iya. Artinya dari masuk ke sini sampai dengan bisa bobot kurang lebih hampir 1 ton itu dipelihara berapa bulan, Pak? Sekitar 8 bulan, 9 bulan, Pak. 8 bulan sampai 9 bulan. Ya, ini sapi ini Pak ya. Sapi ini dulu masuk 54 ya. Kalau sekarang itu sekitar 4 bulan. Ini udah hampir 8 ini, Pak. Udah hampir 8, baru Ya, 4 bulan. Iya, baru 4 bulan ini. Ini udah kalau 8 udah ada, Pak. 800 kilo. 800 kilo sudah ada. Berarti sudah 80% selama 4 bulan ini kenaikannya sudah 80%. Iya. Berarti hitung-hitungannya ya wajar kalau umpamanya dari sapi masuk kemudian keluar itu satu sapi bisa untung minimal 8 juta itu kecil itu Pak ya? Kecil itu Pak, itu kalau sapi potong sejenis yang biasa-biasa model kayak gini lah Pak, itu biasa. Tapi kalau ini tak kayak pertumbuhannya lain gitu. Lain Pak. gitu ya? Bosor kalau piara ikan lele itu. Lele itu kalau bahasa lelenya bongsoran. Iya, gitu. bongsoran itu. Kalau sapi itu pasti ada Pak. Sapi juga kalau kita miara sekitar 49 sampai 50 ya Pak ini. Nanti kalau salah satu sapi itu yang pertumbuhan lebih bagus salah satunya pasti ada. Kalau ini nanti untuk ini Pak, nanti untuk stok untuk korban nanti. Stok korban. Iya, kalau yang satu ini sapi yang satu itu nanti. Kalau kita belanja nggak usah lah, walaupun sapi bagus kita nafsu harga ya Pak ya. Kita nafsu harga. Jadi kita ini kalau nanti belanja aja lah nanti kayak yang bagus itu kita tuku standar. Tapi kalau dipiara di sini nanti kalau misal pertumbuhan bagus, bodi bagus, terus ciri-cirinya itu nggak ada yang cacat, nanti dipiara agak lama, nunggu hari korban itu lakunya kalau sapi potong itu tahun kemarin ya Pak ya. Tahun kemarin sapi potong itu sekitar 48 kiloan itu, 1 kilo. Kalau kemarin saya jual korbanan itu bisa kalian 55 Pak. Soalnya 1 kilonya? Iya 55, soalnya gini. Sapi 50 paling dipilih ya 6 kayak gitu. Sapi yang super, nggak cacat, sehat. Sapinya bagus, tanduknya sama. Sapinya juga gemuk gitu. Nah, terus tadi ada obrolan kosong sambil ngopi tadi. Pak Sutris ini juga
ngambil ternak dari Pak Ujang Farm ya. Iya. Jadi tempat Pak Ujang. Dari tempat Pak Ujang ini masuk ke sini saja yang awalnya kurang apa ya, kurang bagus, masuk sini sudah bagus. Ini tadi obrolannya kalau kisaran 1-2 bulan lagi bisa keuntungan sampai berapa tadi Pak? Kalau 18 nyampe tadi ya? iya Pak. Bisa untung 18 juta itu satu sapi, gimana ceritanya Pak? Ya itu kalau mungkin itu belinya agak murah. Agak murah. Iya, belinya murah, jadi petani itu nggak tahu kiloan sapi ya, nggak tahu tafsir sapi itu berapa kilo. Tapi ternyata dibeli jogrok sebegitu murahnya, terus dijual timbang. Jadi kalau timbang itu kita nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung, kita sama-sama. Itulah yang membuktikan timbangan kayak gitu. Yang membuktikan dari timbangan. Jadi ini sahabat kandang ya. Jadi ini bukan omong kosong, bukan hoax, bukan bikin-bikin. Kalau dipelihara dengan cara yang tepat, kemudian menjaga kesehatan sapi yang hingganya dari kisaran 3 sampai 4 bulan ini bisa keuntungan itu satu sapi bisa 7 sampai 8 juta gitu Pak ya. Iya betul. Nah, ini sebegini banyak sapi ini Pak. Ini banyak banget sapinya ini. Ini rata-rata Pak. Rata-rata kalau jual kalau cari untung 5 juta bersih gitu bisa Pak ya. Itu kalau misal kita sapi itu bodinya bagus, terus sapi itu miaranya ya kalau mau cari untung agak banyak, itu ya kita miaranya agak lama. Agak lama. Iya, agak lama. Jadi kalau sapi itu masih pertumbuhan bagus, 8 bulan juga pun itu hasilnya malah berlipat. Malah banyak lagi. Iya. Oke. Gitu. Jadi ini kan banyak sahabat HR kandang sapi ini yang pengen belajar gitu Pak ya. Iya. Jadi pengen belajar gimana sih caranya kok sapi bisa super seperti ini. Nah ini nanti lagi-lagi nomor Pak Sutris ini akan kami cantumkan di video ini bisa Pak ya? Bisa Pak. Bisa, ya lagi-lagi kalau sahabat kandang ini mau belajar, mau beli ternak ke sini, nah ini ternak di sini ini jaminannya sehat. Sudah. Dagingnya juga pun bagus Pak. Dagingnya ya. Bagus. Iya kalau misal Pak ya kita punya usaha itu harus punya mitra ya Pak ya. Mitra itu kita nggak harus untung kita sendiri, itu nggak jalan Pak. Betul. Kita sama-sama harus sama-sama untung Pak. Jadi kalau kita jual sapi kayak gini Pak ya, kalau dipotong itu kalau misal dipotong dari berat hidup diambil persentase, kalau dagingnya nggak ketemu pasti orang ya pada lari. Kalau kita Pak yang terutama jaminan barangnya Pak. Jaminan barangnya ya. Artinya untuk di pasaran di pemotongan untuk tingkat lemaknya tidak terlalu tinggi. Ya makanya itu kalau banyak lemak pasti pemotong jagalnya itu rugi Pak. Tapi kalau nggak banyak lemak mungkin itu dari persentasenya kita sama-sama untung, kita sama-sama jalan. Makanya kalau saya Pak ya nggak pernah nawarin barang ke orang aja yang datang ke sini Pak mau. Contohnya kayak ini berarti ya Pak, yang tadi diobrolkan bahkan pejabat negara pun ada yang ngambil ke sini Pak ya? Dulu Pak tahun yang depannya ya Pak. Dulu 2 tahun yang lalu. Ya di Lampung itu kan nggak ada sapi yang PO segede itu. Dulu saya punya Pak, itu dibeli dari penjual sapi korban namanya Dapi ya Pak ya. Namanya Pak Davi? Iya namanya Pak Dapi dari Tambora Pak. Tambora. Iya. Dia disuruh cari sapi yang Brahman, pokoknya yang bagus kalau ada yang bobotnya 1 ton. Dia sudah dikasih harga, tapi dia rahasia sama saya. Kemarin sapi saya dibeli 45 juta ya Pak. Ya. Belum diambil aja sapi itu udah ditransfer Pak uangnya Pak. Soalnya itu sapi itu kan susah dicari gitu loh Pak. Nah makanya sapi itu dulu dibeli 45, itu langsung di sini di video dikirim tempatnya ajudan Pak Tito gitu ya. Itu langsung dijadiin itu 110 juta, tapi ajudannya minta 5 juta itu Pak. Ya itu keuntungan dia Pak. Namanya orang dagang itu hal biasa Pak. Jadi ini pernah sapi yang ada di kandang ini dibeli untuk kurban yang pejabat negara ya. Itu Pak Tito Pak ya? Iya Pak Tito Karnavian Pak, sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Iya. Oke, jadi sahabat kandang, kalau sapi-sapi yang ada di sini ini semuanya
bisa dipastikan sehat-sehat semua. Sehat karena semua Pak, dijamin Pak kalau di sini. dijamin sehat semua. Iya. Jadi yang mau cari buat kurbanan, mau cari buat Sapi potong, hajatan itu ya potong sini di suruh pilih, penjagalan bisa gitu ya. pilih, iya Pak. Silahkan pilih, silahkan nanti telepon ke pemilik kandang, semuanya dijamin sehat. Kalau tidak sehat kembali Pak ya. Kembali Pak. Kembali. Iya. Oke sahabat kandang, ini tadi ulasan bersama Pak Sutris pemilik kandang yang ada komplain kok bisa harga sekian, keluar sekian, keuntungan sekian, ini sudah terjawab. Kalau kurang percaya silahkan datang ke kandang atau telepon, tanya-tanya sendiri, dan nanti sahabat kandang bisa belajar 100% free, tidak berbayar Pak ya. Iya ya, nanti kalau orang mau beli korban untuk hajatnya, pokoknya kita sanggup antar sampai rumah Pak. Sampai rumah. Rumah itu transportasi juga ada. Mobil sudah ada. Ada. Oke. Iya. Terima kasih Pak Sutris. Ini bisa jadi jawaban bagi sahabat-sahabat HR Kandang Sapi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat kandang, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.